Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, this is Nikin with Mr. Muhammad Mursidi here. Well, jadi kita kembali ke pembelajaran tema, yakni pembelajaran 5, subtema 2, pada tema 1, kelas 5. Well, saya akan pembahasan pada kali ini kalian bisa mengamati gambar pada layar. Bapak Tani sangat rajin sekali pada gambar tersebut. Silakan kalian amati apa yang kalian dapat dari gambar tersebut. Informasi apa saja yang kalian dapat dari gambar tersebut? Oke. Bisa komen di komentar. Bagus. Pada gambar tersebut jelas Pak Tani sedang mencangkul sebuah ladang sawah, begitu ya. Dan otomatis Pak Tani menggerakkan seluruh badannya, terutama di bagian tangan, kaki, dan kepala, begitu ya, untuk menggerakkan cangkul, mengamati pergerakan cangkul agar tidak berbahaya pada badannya, begitu ya. Baik, Pak Tani tidak henti mencangkul, mengolah sawah. Otomatis pastinya faktanya yang menggerakkan tangan, kaki, kepala, apa kira-kira anak-anak? Betul sekali, otot. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang otot. Otot ada 3 bagian, ya, ada 3 macam. Ada otot polos, lurik, gitu ya, dan jantung. Oke, ada otot polos, lurik, dan jantung. Kalian akan mempelajari 3 macam otot ini, dan mudah-mudahan dengan video pendek ini kalian memahami penjelasan dari Mr. Muhammad Mursidi. Well, baik, coba kita pertama, apa otot itu, begitu ya. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, begitu, berupa alat gerak aktif ya. Kalau otot itu adalah berupa alat gerak aktif, sedangkan tulang adalah pasif. Yang menggerakkan tulang adalah otot, begitu. Jadi jangan terbalik, bukan tulang yang menggerakkan otot, namun otot yang menggerakkan tulang. Baik. Otot bekerja secara berkontraksi atau kencang. Jadi cara geraknya kencang, dia akan menggerakkan tulang. Kalau dia lemas atau berelaksasi, maka akan pasif, begitu. Jadi otot ada yang bekerja secara dikendalikan oleh otak, ada yang tanpa dikendalikan oleh otak, saraf manusia, dan ada yang ketiga-tiganya, yakni digerakkan oleh kedua-duanya, baik oleh otak maupun tanpa saraf kendali, melalui tanpa perintah otak, gitu. Baik, apa saja otot-otot tersebut? Baik, yang pertama kita menggunakan penjelasan adalah otot polos dulu. Oke, yang ini otot polos. Otot polos ini jelas, yakni otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Jadi otot ini tanpa kesadaran kita ya. Oke, tanpa ada di kesadaran kita, ini yakni saraf otonom, begitu. Baik, otonom ya. Lalu ujungnya kayak ciri sel-sel yang berbentuk gelondong ya, gelendong
seperti ini anak-anak. Oke, ini. Well, ini berbentuk gelendong dan ciri-cirinya bersel satu ya. Oke, inti, sel inti kan ada satu ini setiap. Oke, sel satu itu adalah ciri-ciri dari otot polos. Dan tempatnya ada di mana? Di organ dalam. Oke. Tempatnya ada di organ dalam, ada di sel perut, begitu ya, ini ya. Oke, yang ada di sini. Oke, perut. Misalnya kita kalau maaf sakit perut ingin ke kamar kecil, maka tanpa sadar kita akan mengeluarkan itu tanpa perintah otak, keluarkan gitu, enggak ya. Jadi kita kalau sudah sakit perut kita langsung keluar gitu. Itu cara kerja dari otot polos. Baik, kita lanjut otot lurik. Sebaliknya, otot lurik ini adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Oke, yang digunakan dalam pergerakan ya, tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Misalnya, kita ini, oke, ini dia. Menempel pada rangka tulang. Oke, seperti ini kontraksi. Kalau lengan kamu dikontraksikan, dikencangkan, dia akan membesar. Ini ciri-ciri dari otot lurik. Dan inti selnya banyak ya ini. Setiap berbentuk silinder ya. Oke, 1, 2, 3 silinder. Ini dikendalikan oleh otak. Jadi dikendalikan oleh, bekerja secara sadar gitu ya, dengan perintah otak. Jadi diperintah oleh otak. Kontraksi, coba lengan kalian pasti menggunakan otak gitu ya untuk mengkontraksikan begitu. Dan bentuk panjang dan memiliki banyak sel, multisel. Nah ini multisel. Apa di sini? Kayak ini dia, multisel. Setiap silindris ada 1, 2, 3. Oke, banyak ya multisel. Jadi berbalik dengan otot polos tadi. Baik anak-anak, yang ketiga yakni otot jantung. Nah ini unik, otot jantung. Kenapa? Karena dia bisa kedua-duanya bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat begitu ya. Jantung kita Allah ciptakan dia bekerja secara terus-menerus tanpa perintah, dia terus berdetak. Seandainya dia berhenti maka habis riwayat orang tersebut atau mati gitu ya, meninggal. Untuk itu kita bersyukur otot jantung yang ada di jantung kita selalu berdetak setiap menit, setiap detik. Makanya kita harus bersyukur sebab otot jantung ini tanpa lelah. Nah, cirinya seperti apa? Ini dia. Menyambung begini ya. Dia otot polos ada, otot lurik ada gitu ya. Jadi bergabung. Jadi otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Nah, memiliki cabang anak-anak. Ini dia cabangnya. Cabang dia, serat, cabang, nyambung begitu ya. Dan otot jantung terletak pada jantung pastinya memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Nah ini seperti otot polos. Ya, inti sel satu. Dan bekerja tanpa kesadaran manusia. Ini tanpa sadar nih. Walaupun kita tidur, jantung kita berdetak anak-anak. Makanya kita selalu bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Well, bekerja terus menerus tanpa tidak membutuhkan istirahat. Subhanallah. Bekerja secara terus menerus tanpa istirahat jantung ini. Makanya kita selalu mengucapkan subhanallahil azim. Subhanallah, subhanallah, suci Allah bagi yang muslim ya. Well, anak-anak, itu saja penjelasan dari 3 pembahasan kita, yakni dari otot polos, otot lurik, otot jantung. Otot polos
bekerja tanpa sadar, ya, tanpa perintah otak, atau lirik bekerja dengan perintah otak, atau tergantung kedua-duanya, perintah otak dan tanpa sadar, begitu ya. Dan bisa tapi jantung bekerja tanpa sadar, tanpa perintah otak, dia bekerja secara terus-menerus. Well, students, I wish you understand. Saya harap kamu paham penjelasan kita pada tema kali ini, yakni tentang macam-macam otot manusia. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.